Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Adik-adik semuanya, kita sekarang masuk dalam pertemuan ke-10. Adapun dalam pertemuan ke-10 ini, capaian akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen analisis SWOT. Selanjutnya, indikatornya yaitu mampu menjelaskan komponen-komponen analisis SWOT. Adik-adik semuanya, kita langsung ke materi yaitu terkait dengan komponen-komponen analisis SWOT. Komponen analisis SWOT yang pertama yaitu terkait dengan strength atau kekuatan. Nah, di sini faktor internal dari dalam ya yang memberikan keunggulan dibandingkan pesaing dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu terkait dengan reputasi yang baik. Lembaga pendidikan yang sudah memiliki reputasi yang kuat atau yang baik ya di masyarakat atau dunia akademik seperti universitas atau sekolah dengan akreditasi yang tinggi. Selanjutnya, terkait dengan sumber daya yang melimpah. Di sini maksudnya ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas pendukung yang memadai seperti ya laboratorium, ruang kelas yang modern atau juga perpustakaan digital. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang canggih. Maksudnya di sini terkait dengan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar seperti contohnya penggunaan platform e-learning, kemudian aplikasi pembelajaran yang interaktif dan juga perangkat pendukung lainnya. Ini bisa juga terkait dengan Zoom, Gmat ya pada masa kita COVID atau juga pandemi. Selanjutnya metode pengajaran yang inovatif. Ini maksudnya penerapan metode pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran aktif atau kolaboratif yang terbukti sudah efektif. Komponen analisis yang kedua yaitu terkait dengan weakness atau kelemahan ya. Di sini faktor internal yang menghambat kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini kelemahannya termasuk penghambat untuk pendidikan mencapai sebuah tujuan atau visi misi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Ini artinya kekurangan dana untuk pengembangan kurikulum, pembelian peralatan atau peningkatan fasilitas pendidikan. Selanjutnya, kekurangan tenaga ahli. Kekurangan tenaga ahli ini terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas atau kurangnya pelatihan bagi pengajar dalam menghadapi perkembangan terbaru dalam pendidikan. Selanjutnya, terkait dengan fasilitas yang kurang memadai. Ini artinya infrastruktur pendidikan yang belum lengkap ya, seperti ruang kelas yang tidak memadai, fasilitas olahraga atau teknologi yang belum optimal. Yang terakhir yaitu terkait proses administrasi yang tidak efisien. Sistem manajemen yang lambat atau tidak terorganisir ini dengan baik berpengaruh terhadap kinerja operasional lembaga. Selanjutnya yaitu terkait dengan opportunities atau peluang. Nah, tadi kalau dari faktor internalnya yang sudah kita bahas, ini yaitu faktor eksternal dari luar yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan lembaga pendidikan. Yang pertama terkait dengan tren pasar yang berkembang. Ini artinya meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan keterampilan digital yang tinggi di berbagai bidang. Ini trennya apa yang sedang berkembang, jadi itulah kita harus menyesuaikan dengan tren supaya kita menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar diminati oleh masyarakat. Selanjutnya terkait perubahan regulasi yang menguntungkan. Nah, kebijakan pemerintah yang mendukung pembelajaran jarak jauh atau pemberian dana pendidikan untuk lembaga yang berinovasi. Nah, ini sudah ada ya kalau terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya terkait dengan kemitraan dengan lembaga internasional, yaitu artinya adanya lembaga pendidikan ya kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan luar negeri untuk program pertukaran pelajar atau pengembangan kurikulum internasional. Selanjutnya
terkait dengan peningkatan teknologi pendidikan, yaitu dengan adanya teknologi baru seperti IR atau FIR ya dalam pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengalaman belajar siswa. Komponen analisis SWOT yang keempat yaitu threats atau juga ancaman. Ini merupakan faktor dari luar ya atau eksternal yang dapat membahayakan kelangsungan dan perkembangan lembaga pendidikan. Nah, ini apa saja? Yaitu yang pertama persaingan yang semakin ketat, yaitu dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan yang menawarkan program unggulan dan menarik bagi siswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya terkait dengan perubahan teknologi yang cepat, yang artinya adanya perkembangan teknologi yang terus-menerus mempengaruhi cara pembelajaran. Nah, jika lembaga pendidikan tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka kita akan tertinggal. Sekarang ya, seperti sudah pada pakai AI, ya kita juga harus menyesuaikan ya dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk secara bijak memakai AI. Selanjutnya terkait dengan krisis ekonomi. Artinya penurunan daya beli masyarakat yang dapat mengurangi minat untuk melanjutkan pendidikan atau menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk lembaga pendidikan. Selanjutnya, perubahan kebijakan pendidikan. Nah, ini artinya perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan pemerintah, misalnya pengurangan anggaran untuk pendidikan atau juga perubahan kurikulum yang membutuhkan penyesuaian besar dalam waktu yang sangat singkat. Ini kalau terkait dengan perubahan kurikulum, ini pasti ada. Contohnya yang dalam waktu belum lama ini yaitu terkait misalnya kurikulum 13, kurikulum Merdeka gitu hingga saat ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.